Oke, halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Kita bertemu lagi di kelas belajar Simaui Matematika Dasar. Kali ini kita akan belajar eh, membahas soal-soal dari materi peluang dan kombinatorika. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita awali dengan doa. Semoga apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini diberi kemudahan dalam memahami materinya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Oke, berdoa dapat diakhiri. Nah, kita coba recall kembali mengenai timeline kegiatan seleksi masuk UI, yang mana kegiatan SIMAU ini pendaftaran tanggal 3 sampai 23 Juni ya. Nah, dan juga ujiannya diselenggarakan pada tanggal 28 sampai 29 Juni 2025. Pengumumannya tanggal 11 Juli 2025. Nah, kita langsung saja membahas soal yang pertama. Soal yang pertama di sini aku ambil dari Simaui 2020. Terdapat 8 orang, 3 diantaranya adalah Benny, Caca, dan Dodi yang akan melakukan perjalanan menggunakan 4 sepeda motor. Setiap sepeda motor hanya dapat dinaiki maksimal oleh 2 orang. Jika setiap orang akan menaiki sepeda motor secara acak, peluang bahwa Benny, Caca, dan Dodi tidak berada pada satu motor yang sama itu berapa? Nah, di sini eh, ada 8 orang ya. Ada 8 orang, ada Benny, Caca, Dodi, termasuk mereka bertiga ya kan, naik 4 buah sepeda motor. Berarti kita mau mencari eh, peluang bahwa Benny, Caca, dan Dodi tidak berada pada satu motor yang sama. Nah, kalau ada 4 sepeda motor, berarti kan seperti ini ya ilustrasinya. Satu sepeda motor itu kan ada 2 orang ya, karena di sini ada 8 orang. Jadi dia berboncengan. Kemudian di sini motor kedua, di sini motor ketiga, di sini sepeda motor keempat gitu. Nah, apabila kita menganggap susunan ya, kalau misalkan ada A dengan si B, nah itu dia nggak sama dengan B dengan A. Nah, kenapa begitu? Karena eh, susunannya berbeda. Susunan berbeda apabila si A ini dia menyetir gitu ya. Nah, si A ini menyetir, kemudian ketika kondisi yang kedua, apabila si B yang menyetir. Nah, berarti kan kondisinya tidak sama gitu. Maka dari itu kita menganggap bahwa AB itu tidak sama dengan BA. Seperti itu. Nah, sedangkan di sini susunan Beni dan Caca duduk berbarengan ya. Susunan Beni dan Caca duduk berbarengan. Oke, nah kalau kita mau mencari peluang Benny, Caca, dan Dodi tidak berada pada satu motor yang sama. Nah, berarti kan kita bisa menggunakan apa? Bisa menggunakan komplement ya kan? Jadi dalam peluang peluang A itu sama dengan peluang A ditambah peluang A komplement itu sama dengan satu. Peluang itu berada pada interval dari 0 sampai 1. Peluang 0 itu kan mustahil terjadi. Peluang 1 pasti terjadi. Artinya nilai peluang itu maksimal bernilai 1 gitu. Oke. Nah, gimana kita menggunakan konsep komplement? Misalkan gini, eh, peluang peluang A itu adalah peluang Benny, Caca duduk apa berboncengan, berbarengan. Caca dan Dodi berbarengan, Benny dan Dodi berbarengan. Nah, kita jumlahkan semuanya. Gitu. Kemudian ditambah dengan peluang yang tidak berada pada motor yang sama. Jadi Benny sama Caca nggak boleh berada di motor yang sama, Benny dan Dodi, Caca dan Dodi. Nah, jadi kita konsep komplemennya seperti itu. Nah, maka dari itu kita harus cari dulu ya kan. Kita harus cari dulu eh, Benny dan Caca berbarengan. Oke. Sekarang kita cari Benny dan Caca berbarengan. Susunan Benny dan Caca duduk berbarengan itu berapa?
Karena ada 4 sepeda motor, ya kan? 4 sepeda motor, kemudian dikali dengan eh, 2 faktorial ya. 2 faktorial, kemudian dikali dengan 8 dikurangi 2 faktorial. Nah, atau di sini 4 dikali 2 dikali 6 faktorial, yaitu 8 kali 6 faktorial. Nah, ini adalah peluang Beni dan Caca duduk berbarengan gitu ya. Duduk berbarengan. Oke, nah 4 ini apa? 4 ini kan ada sepeda motor ya, 4 sepeda motor. 4 sepeda motor kita kalikan dengan eh, Beni dan Caca berbarengan. Satu sepeda motor ini kan hanya apa namanya terisi dua ya kan, ada 2 slot, berarti yang peluang yang menyetir itu kan bisa Beni, bisa Caca, jadi ada 2 pilihan. Kemudian salah satu duduk, berarti yang berboncengan, berarti tinggal satu gitu. Makanya 2 faktorial atau 2 kali 1, seperti itu teman-teman. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Kalau kita mau mencari Caca dan Dodi, Caca dan Dodi berbarengan. Oke, kalau Caca dan Dodi berbarengan, berarti susunannya berapa? 4 motor dikali 2 faktorial, ya kan? Kemudian dikali dengan dari 8, itu kita kurangi dengan 2, Caca dan Dodi ya, pengecualiannya. Berarti sama ya, 8 kali 6 faktorial. Seperti itu. Nah, berarti di sini kita sudah mendapati bahwa susunan Caca dan Dodi berbarengan itu adalah 8 kali 6 faktorial cara. Seperti itu. Kemudian kalau kita mau mencari banyaknya susunan dua dari Beni, Caca, dan Dodi berbarengan itu berapa? Kemungkinan ketiga, kita mau mencari susunan di mana dua itu bisa dari Beni, dari Caca, dan Dodi gitu ya. Beni, Caca, dan Dodi. Oke, kalau kita mau mencari susunan dari dua Beni atau Caca atau Dodi, berarti kan gini, 3 dikali dengan 8 kali 6 faktorial gitu. Nah, kenapa begitu? Karena di sini ada 3 orang ya. Dari 3 pilihan, itu kita kalikan dengan peluangnya nih. Peluangnya apakah si Beni dan Caca berbarengan, kemudian banyak cara Caca dan Dodi berbarengan. Nah, sehingga eh, banyak susunan di mana dua, dua dari Beni, Caca, dan Dodi duduk berbarengan itu 24 kali 6 faktorial. Nah, kalau kita mau mencari peluangnya Beni, Caca, dan Dodi duduk berbarengan, kini kita mencari peluang dua dari Beni, Caca, dan Dodi. Nah, duduk berbarengan itu berarti peluang A-nya gitu ya. Peluang A-nya yaitu 24 dikali 6 faktorial per, nah totalnya ada 8 faktorial. Jadi ruang sampel itu tetap kita hitung 8 faktorial karena terdapat 8 orang. Seperti itu. Nah, berarti kalau kita hitung di sini 8 faktorial itu 8 kali 7 kali 6 faktorial gitu kan ya. Berarti 6 faktorialnya bisa dicoret, tinggal 24 per 8 kali 7. 24 dibagi 8 itu 3 ya, berarti 3 per 7. Nah, jadi peluang peluang A ya kan, peluang dua dari Beni, Caca, dan Dodi itu duduk berbarengan adalah 3 per 7. Nah, berikutnya kan kita mencarinya tidak berada pada satu motor yang sama. Nah, berarti kita menggunakan komplement ya kan. Jadinya 3 per 7 ditambah peluang A komplement sama dengan 1. Nah, sehingga peluang A komplement sama dengan 1 dikurangi 3 per 7, yaitu berapa? 4 per 7. Nah, jadi jawaban yang benar itu adalah yang C untuk soal yang nomor 1. Jadi seperti itu teman-teman. Ketika misal nanti di soal kalian apa ya? Soalnya menanyakan peluang tidak berada pada satu motor yang sama atau peluang tidak gitu ya. Artinya yang bukan. Nah, berarti kan kita kesulitan mencari kombinasinya. Kita bisa pakai
rumus komplement ini. Seperti itu. Oke, untuk soal nomor satu, mungkin ada yang ingin ditanyakan teman-teman sebelum kita lanjut lagi ke soal berikutnya ya. Oke, di sini ada Akila, ada IA, ada Hansen, Ima, dan Savana. Oke, kalau misal sudah aman, bisa kasih reaction dan kita akan lanjut lagi. Oke, di sini kata Hansen sudah aman ya. Oke, di sini juga Savana sudah aman. Oke, teman-teman, kalau sudah aman, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya, banyak cara memilih dua pemain untuk bermain dalam permainan ganda. Dari 10 pemain yang ada, itu berapa? Oke, di sini eh, kita memerlukan susunan tidak? Artinya posisi di sini diperhatikan tidak ya? Posisi di sini tidak diperhatikan. Kenapa? Karena hanya memilih ya kan, memilih N dari N yang ada gitu. Memilih dua pemain dari 10 pemain yang ada. Apakah ada posisi? Tidak ada. Karena tidak ada posisi, artinya urutan atau posisi tidak penting. Di sini kita menggunakan kombinasi gitu ya. Jadi susunannya ya tidak kita pedulikan atau secara acak. Nah, rumus kombinasi masih ingat nggak teman-teman? Kombinasi itu misalkan ya, kombinasi NK. Kombinasi dari N, dari total, dipilih K, ya kan? Berarti N faktorial per N dikurangi K faktorial dikali K faktorial. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau kita mau memilih, ya kan? Ini ada berapa totalnya? Ada 10 ya kan? Dari 10 pemain kita mau milih dua pemain untuk bermain dalam permainan ganda. Permainan ganda kan butuh dua orang, berarti benar ya, dua pemain. Maka dari itu kombinasi 10 2, yaitu 10 faktorial per 10 kurangi 2 faktorial dikali 8, dikali 2 faktorial gitu. Oke, di sini dikali 2 faktorial. Nah, kemudian ngitungnya gimana? Ya, kita hitung aja. 10 dikurangi 2 faktorial kan 8 ya. 8 faktorial. Dikali 2 faktorial itu 2 kali 1. 10 faktorial itu 10 kali 9 kali 8 faktorial. Kita sampai 8 faktorial supaya bisa coret ya. Di sini dicoret aja. Nah, maka dari itu 10 kali 9 per 2, yaitu 5 dikali 9, yaitu 45. Nah, jadi untuk soal yang nomor 2 itu jawabannya 45. Gitu ya, teman-teman. Oke, untuk soal yang ini apakah sudah aman? Kalau misal sudah, kita lanjut lagi ya. Oke, di sini sudah aman, teman-teman. Oke. Nah, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal berikutnya nomor 3. Terdapat 10 orang pergi ke tempat wisata dengan mengendari 3 mobil berkapasitas 4 orang dan 3 orang diantaranya adalah pemilik mobil. Jika setiap mobil dikemudikan oleh pemiliknya dan di setiap mobil minimal ada satu penumpang selain pengemudi, banyaknya kemungkinan komposisi berbeda untuk menempatkan penumpang di ketiga mobil tersebut adalah oke. Nah, kan satu mobil ya, anggaplah ada satu mobil nih. Nah, dari setiap mobilnya itu ada 4 ya kan? Ada 4. Artinya ada 2 yang di depan, ada 2 yang di belakang. Nah, artinya kan di apa namanya? Ada pengemudinya kan ya. Pengemudinya di sini. Karena tiap mobil sudah pasti terisi satu pengemudi, ya kan? Ini satu pengemudi, maka tersisa berapa nih? Eh, tersisa 7 orang ya. Tersisa 7 orang untuk ditempatkan di tiga ya, 3 kursi yang tersisa dikali tiga mobil. Artinya ada 9 tempat yang kosong ya. Jadi ada 3 kursi, kita kali dengan 3 mobil. Nah, berarti ada 9 tempat yang kosong. Oke, 9 tempat yang kosong. Nah, 9 tempat yang kosong di sini berarti penempatannya gimana? Cara penempatannya ada 2 kemungkinan ya.
cara penempatan ada dua, ada dua kemungkinan. Nah, pertama, kita dari tiga orangnya itu, tiga orang, kemudian tiga orang, kemudian satu, satu orang ya. Nah, jadi kan totalnya tujuh nih. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada 10 orang pergi ke tempat wisata. Nah, kenapa tujuh gini? 10 orang pergi ke tempat wisata. Naik tiga mobil, kapasitas empat orang, dan tiga orang adalah pemilik mobil. Pemilik mobil berarti kan pengemudinya. Nah, maka dari itu 10 dikurangi 3 yaitu 7. Nah, jadi kita apa ya, dari 9 tempat kosong itu 7 orang ini mau duduk gitu. Nah, jadi kita cari kombinasi yang tepat ya. Bisa aja nih di mobil pertama tiga orang terisi semua ya. Tiga tempat kosong terisi semua tiga orang. Mobil kedua tiga tempat kosong terisi semua. Mobil ketiga hanya satu orang. Berarti kan ada tujuh. Kemudian apa lagi? Eh, kondisi kedua kemungkinannya ya kan. Kemungkinannya mobil pertama penuh nih tiga orang. Kemudian mobil kedua dua orang. Kemudian di sini dua orang juga. Dua orang. Nah, berarti kan sudah pas nih. Tiga tambah empat ya, yaitu tujuh. Nah, ada lagi nggak kemungkinannya? Nggak ada ya kan? Sudah nggak ada lagi. Nah, kenapa begitu? Karena di sini minimal ada satu penumpang. Minimal ada satu penumpang selain pengemudi. Nah, jadi kan nggak boleh nih tiga apa tiga empat. Nah, nggak mungkin kan ya? Empat udah nggak bisa nih kan ada pengemudinya. Nah, maka dari itu hanya ada dua kemungkinan. Dari kemungkinan ini ya udah kita hitung aja. Pakainya apa? Pakai kombinasi ya kan? Karena susunan di sini atau urutan duduk tidak berpengaruh gitu ya. Nah, maka dari itu dari tujuh orang di mobil pertama ya itu duduk tiga nih di tiga kursi. Kemudian dan itu dikali di mobil kedua, berarti kalau tiga orang sudah duduk, artinya tersisa empat orang. Dari empat orang yang tersisa, duduk di tiga kursi yang kosong. Dan dari satu kursi yang tersisa, dari satu orang tersisa, duduk di satu kursi. Nah, berarti kan kombinasinya seperti ini, teman-teman. Maka dari itu, 7 faktorial per 7 kurangi 3 berarti 4 faktorial, dikali 3 faktorial, dikali 4 faktorial, 4 kurangi 3 1 faktorial, dikali 3 faktorial, kemudian 1 faktorial per 1 kurangi 1 0 faktorial, dikali 1 faktorial. Oke, kita hitung ya. 7 faktorial. 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. 4 faktorialnya dicoret. Berarti 6 dicoret dengan 3 kali 2 ya kan di sini 3 kali 2 kali 1 3 faktorial. Berarti 7 kali 5 yaitu 35. Kemudian di sini 4 3 faktorialnya dicoret, 4 bagi 1 4. Kalau di sini 1 dibagi 1 di 1. Jadinya 35 dikali 4 dikali 1 atau 35 kali 4 yaitu 100 140. Oke. Kemudian kombinasi yang berikutnya di mobil pertama dari 7 orang duduk di tiga kursi yang kosong. Kemudian di mobil yang kedua karena udah 3 orang yang duduk berarti tersisa 4. Dari 4 orang yang tersisa duduk di dua kursi yang kosong. Kemudian dari dua orang yang tersisa duduk di dua kursi yang kosong gitu. Nah, berarti kalau gini 7 faktorial per 4 faktorial dikali 3 faktorial, kemudian dikali 4 faktorial per 4 kurangi 2 2 faktorial dikali 2 faktorial, dikali 2 faktorial per 0 faktorial dikali 2 faktorial. Oke. Nah, berarti di sini ini kan sama ya, 35 dikali 2 2 faktorialnya dicoret. 4 bagi 2 2 2 kali 3 6 6 kali 1. 35 kali 6 berarti 210. Oke. Nah,
Berarti kemungkinan kemungkinan komposisi berbeda untuk menempatkan penumpang di ketiga mobil itu berapa? Jadi kemungkinannya eh, adalah 210. Oke, sebentar. Di sini di kondisi kedua kan penempatannya mobil pertama 3 orang, mobil kedua 2 orang, mobil ketiga 2 orang. Ada kemungkinan lagi nggak? Kemungkinan mobil 3 orang itu bisa. Oh, oke oke. Kita lupa ini ya teman-teman ya. Karena di sini kan posisinya ada di mobil pertama ya. Di mobil pertama bisa aja nih kombinasinya seperti ini. Ini kan mobil pertama, ini mobil kedua, ini mobil ketiga. Bisa aja eh, mobil pertamanya itu yang dua, mobil keduanya yang 3 orang, mobil ketiganya yang 2 orang. Bisa aja mobil pertamanya 2 orang, mobil keduanya 2 orang, mobil ketiganya yang 3 orang. Artinya ada 3 kombinasi lagi ya kan, ada 3 variasi. Nah, untuk kemungkinan yang kedua, berarti kita perlu kali 3 variasi. Jadinya berapa? 630 gitu ya. 630. Kalau kemungkinan yang pertama gimana? Bisa juga nggak? Ini bisa juga ternyata. Mobil pertama 3 orang, mobil kedua 3 orang, mobil ketiga 1 orang. Ada berapa kemungkinan ya? Bisa aja mobil ketiga yang 3 orang gitu ya. Mobil ketiga 3 orang, mobil kedua 3 orang, mobil pertama yang 1 orang. Bisa aja 1 orangnya ada di mobil kedua. Artinya juga dikali 3 kemungkinan. Berarti 140 dikali 3 yaitu 420. Nah, baru nih kalau sudah seperti ini, kita bisa menjumlahkan semua kemungkinan ya kan. Kemungkinan komposisi berbeda. Berarti kemungkinannya 420 kita jumlahkan dengan 630. 420 ditambah 630 yaitu 1050 ya. Nah, 1050. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Gitu. Nah, karena di sini kan soalnya menguji tentang kemungkinan-kemungkinan posisi gitu ya. Maka dari itu kita harus kalau sudah mengetahui mencari kondisinya, kita juga perlu melihat apakah ada variasi lagi nggak yang memungkinkan gitu. Nah, karena nggak hanya sekedar sampai di sini gitu. Kalau kita tidak apa ya, tidak jeli ya atau tidak teliti, kalau ada variasi lain berarti kan cukup ditambah 140 ditambah 210 gitu ya. Yang mana ini kan masih belum ada di opsinya gitu ya. Oke, berarti ada kemungkinan variasi yang lain. Jadi seperti itu teman-teman untuk mengerjakan soal yang nomor 3 ini. Begitu. Oke, sampai di nomor 3, silakan ada yang mau ditanyakan sejauh ini. Gimana? Untuk soal Simau-nya, menurut kalian susah atau gimana nih untuk soal nomor 3? Oke, oke. Kalau misalnya sudah aman, kita lanjut lagi ya. Nah, lumayan Kak, kata Sapana. Iya benar. Karena ini sudah tingkatnya lebih lebih sulit ya dari UTBK, dari soal di SMA gitu. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya diberikan himpunan huruf diberikan himpunan huruf A, I, U, E, O, K, L, M, N, R, P, Q. Banyak cara menyusun huruf-huruf tersebut sehingga tidak ada vokal yang berdampingan. Nah, kalau kayak gini gimana? Nah, kita harus telaah dulu ya. Apa namanya di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 huruf. Dari 12 huruf ini, kita lihat A, I, U, E, O itu 5 vokal dan 7 tidak vokal ya, atau non vokal. Non vokal. Oke, agar huruf vokalnya tidak berdampingan,
Jadi susunannya gimana nih? Ada susunannya berarti non vokal ya. Oke, di sini vokal, kemudian non vokal, di sini vokal, non vokal, vokal tuh dua tiga, non vokal empat, non vokal tuh dua tiga empat. Oke, aku coba ini vokal non vokal. Coba kita lingkarin dulu ya. Kalau yang vokal kan ada satu, dua, tiga, empat, lima. Kalau yang non vokal satu, dua, tiga, empat, lima. Tujuh. Oke, di sini non vokal ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada enam ya. Berarti tambah satu di sini tujuh. Atau bisa aja n yang ini itu ada di belakang ya. Oke, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Oke, pas ya. Berarti ada dua variasi nih. Kemudian eh, berarti kan ada non vokal yang berdampingan ya. Non vokal yang berdampingan berarti nggak masalah ya kan. Bisa aja nih ada di satu dua, bisa aja di dua tiga, bisa aja di tiga empat. Kalau misal dia di dua tiga, berarti vokalnya ada di sini ya. Vokalnya pindah ke sini, berarti dia dua tiga, n n n. Di sini tiga empat, di sini empat lima, lima enam, enam tujuh, tujuh delapan, delapan sembilan, sembilan sepuluh, sepuluh sebelas, terakhir sebelas dua belas ya seperti ini. Berarti ada satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas. Ada 11. Oke, kemungkinan untuk meletakkan huruf vokal itu kan di ini ya, satu 2 3 4 5. Oke, di sini pakainya apa nih? Kombinasi atau permutasi? Pakainya permutasi. Kenapa permutasi? Karena urutan atau susunan di sini penting ya. Pakai permutasi. Nah, permutasi huruf non vokalnya berarti gimana? Ada 7 huruf kan? Berarti kalau yang permutasi non vokal itu 7 faktorial. Ada 7 tempat ya kan? Bisa di sini 7 pilihan, kemudian di sini dipakai satu tinggal 6, di sini 5 4 3 2 1. Berarti kan 7 faktorial. Oke. Nah, terus ada berapa nih? Ada 8 untuk diisi 5 huruf vokal. Oke, banyak cara menyusun huruf-huruf tersebut sehingga tidak ada vokal yang berdampingan ya. Jadi tersisa berapa nih? Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diisi 5 huruf vokal. Oke, jadi untuk permutasinya dari di sini 5 ya, satu. Banyak cara menyusun huruf-huruf tersebut sehingga tidak ada vokal yang berdampingan. 7 faktorial, kemudian dikali dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 kurangi 7, 5. Kalau yang permutasi vokalnya itu kan 5 faktorial ya. 5 faktorial. Oke, berarti kalau gitu dari 1, 2, 3. Oke. Kalau tidak ada vokal yang berdampingan, di sini 7 faktorial dikali 5 faktorial. 7 faktorial dikali 5 faktorial. Jadi ada 7 yang non vokal dikali 5 faktorial ya yang juga kemudian kalau permutasi itu permutasi NK berarti N faktorial per N dikurangi K faktorial. Jadi karena di sini dari 12 huruf ya, ada 12 huruf itu yang termasuk vokal itu kan 5 ya.
5 berarti 12 faktorial per 12 kurangi 5 faktorial, yaitu 12 faktorial per 7 faktorial. 12 kali 11 kali 10 kali 9, oke, 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial, per 7 faktorialnya dicoret, berarti dia masih banyak gitu ya. Oke, tidak ada vokal yang berdampingan. Kalau kita gimana nih ya, permutasinya tersisa 8 untuk diisi 5 huruf vokal. Oke, di sini 7 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini kita menyusun beberapa huruf ya, banyak cara menyusun huruf tersebut sehingga tidak ada vokal yang berdampingan. Oke, berarti kalau kayak gini, gimana kalau kita eh, pakai konsep komplement lagi ya? Oke, coba kita pakai konsep komplement. Peluang A ditambah peluang A komplement sama dengan 1. Berarti eh, banyak cara menyusun. Oke, berarti kan dia susunan ya, tidak bisa pakai peluang. Nah, mungkin ada yang ini enggak salah di mana ya perhitungannya? Non vokal, non vokal, 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 vokal. Satu, dua, tiga, empat, lima. Atau kita coba cari variasi vokalnya aja ya, variasi vokalnya gitu. Berarti gini, eh, misalkan non vokal tuh ada 7. Ini non vokal, ini vokal, vokal, non vokal, vokal, non vokal tuh 2, 3, 4, 5. Oke, tuh 2, 3, 4, 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Berarti udah 10 ya. Nah, udah 10 berarti di sini diisi non vokal tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non vokalnya udah 7. Berarti dia posisinya kalau non vokalnya yang di depan berarti aman ya. Tapi kalau vokalnya yang di depan tuh 2, 3, 4, 5. Oke, seperti ini. Tuh 2, 3, 4, 5. Oke. Vokalnya kalau yang ada di depan tuh seperti ini ya, teman-teman. Tuh 2, 3, 4, 5. Berarti menyisakan 3 non vokal. Kalau kita pindah di posisi yang ganjil gini, ini 1, 2, 3, 4, 5. Bisa vokalnya yang ada di sini. Oke. Berarti kalau gitu, kalau misal vokalnya ada di urutan apa ya, ganjil gini, suku pertama, suku ketiga, dan seterusnya posisinya, berarti yang ada di sini 1, 2, nah ini nggak bisa ya, karena ini kan posisinya tetap ya. Jadi non, non vokalnya di sini ada 3 ya, ada 3. Kita membagi 3. Oke, berarti kalau kayak gitu, eh, ada permutasi yang non vokal. Permutasi yang non vokal itu kan ada 7. Berarti 7 faktorial ya. Ada 7 faktorial, kemudian permutasi vokal di sini ada 5, 5 faktorial. Nah, di sini menyisakan 3 posisi yang non vokal. Jadi tiganya ini kita membagi gitu ya. Jadi kemungkinan menyusun huruf-huruf tersebut sehingga tidak ada vokal. Nah, itu permutasinya adalah
7 faktorial dikali dengan 5 faktorial, kita bagi dengan 3 ya kan. Ada 3 faktorial. Nah, ada 3 variasi kemungkinan gitu. Nah, maka dari itu eh, jawaban yang benar adalah yang B, yang ini. Gitu, teman-teman. Oke, untuk soal yang nomor 4, ada yang mau ditanyakan? Gimana, bisa dipahami tidak? Karena dari 12 huruf ini, kita terdiri dari 5 vokal dan 7 non-vokal. Ya, kita bikin ada berapa banyak kemungkinan yang huruf vokalnya itu tidak berdampingan gitu. Jadi seperti itu. Oke, tiganya ini dari mana? Ya, 3 variasi tadi. Kalau kita N yang anggap jadi satu ini pindah ke sini, berarti vokalnya ada yang di sini, gitu kan? Kalau misal N yang tiganya itu kita pindahin ke sini, nah berarti vokal yang ada di sini itu dia pindah ke sini, di sini N gitu. Nah berarti kan ada tiga udah ya. Terus kita cari lagi, bisa aja ini tiga di sini N-nya, di sini vokalnya. Nah jadi bisa seperti itu. Nah ini ada berapa? Ada 6 variasi, 3 faktorial gitu ya. Ada 3 kemungkinan. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, gimana? Bisa dipahami? Aman ya? Kemudian kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 5, banyak cara memilih tiga pasang pemain untuk bermain dalam permainan ganda dari 10 pemain yang ada itu berapa? Oke, di sini kan tiga pasang pemain. Tiga pasang pemain. Kita tahu bahwa satu pasang itu ada 2 orang ya kan, atau 2 pemain. Pasangan pertama, pasangan pertama dulu. Kita mau menentukan pasangan pertama. Pasangan pertama ini dari 10 pemain yang ada dipilih 2 gitu ya, diambil 2 untuk dijadikan pasangan yang pertama. Nah, berarti 10 faktorial per 10 kurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Atau 10 faktorial itu 10 kali 9 kali 8 faktorial per 8 faktorial dikali 2 faktorial ya, 2 kali 1. Jadinya 8 faktornya dicoret, 10 bagi 2, 5, 5 kali 9, 45. Oke, ini pasangan pertama ternyata ada 45 susunan gitu ya. Kalau yang kedua, pasangan kedua nih. Nah, pasangan yang kedua artinya dua orang sudah kepilih ya kan, 2 pemain sudah kepilih. Jadi tersisa 8 pemain. Dari 8 pemain kita ambil 2 untuk dijadikan pasangan kedua, jadinya 8 faktorial per 8 kurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Sama dengan 8 kali 7 kali 6 faktorial per 6 faktorial dikali 2 kali 1. Coret berarti 8 bagi 2, 4. 4 kali 7 itu 28. Kemudian untuk jadikan pasangan yang ketiga, nah berarti tersisa berapa pemain? Tersisa 6 pemain ya. Dari 6 pemain diambil 2. 6 faktorial per 6 kurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial, yaitu 6 dikali 5 dikali 4 faktorial per 4 faktorial dikali 2 kali 1. 4 faktornya dicoret, 6 bagi 2, 3. 3 kali 5 yaitu 15. Oke. Nah, di sini apa nih? Banyak cara ya, oke. Di sini berarti gimana? Kita misalkan tim yang terpilih kan ada tim pertama itu pasangan pertama, tim kedua pasangan kedua, tim ketiga pasangan ketiga. Karena ketiga tim ini di sini dianggap sama ya, maksudnya posisinya nggak berpengaruh, makanya pakainya kombinasi gitu ya. Kalau kombinasi itu rumusnya masih ingat kan? Kombinasi NK, berarti N faktorial per N dikurangi K faktorial dikali K faktorial. Itu untuk rumusnya. Kemudian eh, pembagian penyusunan timnya gimana?
pembagian penyusunan timnya karena ada 3 pasangan ya, berarti ada 3 tim. Jadinya banyak cara ya kan, banyak cara yaitu 45 pasangan pertama dan pasangan kedua dan pasangan ketiga itu kita akan dibagi penyusunannya menjadi 3 tim gitu ya, atau 3 faktorial. Oke, berarti 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1 ya. 45 kali 2 8 kali 15 per 3 kali 2 kali. Nah, em, 45 bagi 3. Oke, di sini 45 bagi 3 15. 28 bagi 2 14 ya. Jadinya 15 kali 15 kali 15 yaitu 3.150. 3.150. Nah, jadi 3 pasang pemain ya kan, atau ada 3 pasangan di sini itu kita bagi menjadi tim satu, tim 2, tim 3. Jadi secara merata aja ya kan. Jadi makanya dibagi 3 faktorial. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Gitu, teman-teman. Oke, gimana? Sudah bisa untuk soal yang ini? Silakan ditanyakan kalau misal ada yang dibingungkan. Oke, aman ya. Nah, kalau gitu kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Aman ya? Oke. Sip. Soal berikutnya, jika setiap keluarga memiliki 3 orang anak, maka probabilitas keluarga tersebut memiliki minimal 2 anak perempuan adalah berapa? Probabilitas berarti apa? Peluang ya. Probabilitas adalah nama lain dari peluang. Jadi kita mencari peluang keluarga tersebut minimal punya 2 anak. Berarti kita harus cari dulu kombinasinya ya kan? Kemungkinannya apa aja nih? Kemungkinannya eh, 2 anak perempuan, ya kan? 2 anak perempuan atau 3 anak perempuan. Jadi ada 2 kemungkinan. Jadi dari 3 orang anak ini bisa aja 2 anak perempuan, berarti satu anaknya laki-laki gitu ya, laki-laki. Atau 3 anak semuanya itu perempuan. Intinya minimal 2 gitu ya, anak perempuannya. Oke. Jadi di sini kita harus cari dulu peluang memiliki anak perempuan gimana. Karena di sini kan anak ya, anak itu jenis kelaminnya ada laki-laki, ada perempuan. Nah, peluang memiliki anak perempuan itu berapa? Memiliki anak perempuan itu 1/2 ya kan, setengah gitu. Dari satu jenis kelamin ya kan, ada 2 jenis kelamin, berarti rong sampelnya 2. Kalau peluang memiliki anak perempuan berarti setengah, laki-laki juga setengah gitu ya. Artinya di sini setengah, di sini juga setengah. Oke. Kemudian kita bisa pakai apa ya? Prinsip binomial. Prinsip peluang binomial. Oke. Ada yang pernah dengar? Harusnya tahu lah ya, prinsip peluang binomial. Nah, prinsip peluang binomial itu seperti ini, teman-teman. Kita pakainya kan kombinasi ya. Kombinasi dari berapa anak itu kita pengennya berapa. Maksudnya pengennya berapa ini nih apa? Misalkan gini ya, dari 3 orang anak pengen 2 anak perempuan itu ya. 2 anak perempuan. Kemudian dikali dengan peluang ya kan. Peluang dari anak perempuannya ini itu kita pangkatin berapa gitu, pengennya berapa, yaitu K. Kemudian dikali dengan laki-laki ya, atau misalkan Ki, itu kita N dikurangi K. Nah, gimana? Paham nggak maksudnya? Jadi gini, kalau 2 anak perempuan ya, yang pertama 2 anak perempuan, 2 anak perempuan.
Kalau yang dua anak perempuan, berarti kan gini ya, binomialnya itu dari tiga anak, itu dua anak yang perempuan. Peluangnya berapa? Setengah. Nah, maka dari itu eh, kombinasi dari tiga anak, itu dua anaknya perempuan, dikali peluang anak perempuannya setengah, ya kan? Ada berapa? Ada dua anak perempuan. Dikali peluang peluang anak laki-laki ya, atau bukan anak perempuan ya, satu dikurangi setengah, pangkat tiga dikurangi dua. Nah, jadi itu pangkat satu gitu ya. Yaitu kombinasi tiga dua, yaitu tiga, dikali satu per empat, dikali setengah pangkat satu, yaitu setengah, jadinya jadinya berapa nih? 3/8 gitu. Setengah dari mana ya Kak? Maaf baru join. Nah, setengah itu adalah peluang memiliki anak perempuan, juga peluang memiliki anak laki-laki gitu. Nah, jadi konsep prinsip peluang binomial ini itu digunakan ketika kita eh, mencari peluang perempuan sama peluang bukan perempuan, yaitu laki-laki gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian kondisi kedua, kemungkinan kedua, tiga anak perempuan. Nah, kalau tiga anak perempuan berarti binomialnya gimana? Gini ya, dari tiga anak, tiga anaknya itu perempuan. Nah, perempuan itu memiliki peluang setengah. Jadi binomialnya adalah kombinasi dari tiga orang anak, ternyata tiga-tiganya perempuan, dikali peluang perempuannya itu setengah. Ada berapa? Ada tiga anak, ya kan, yang perempuan. Kemudian dikali dengan satu dikurangi setengah. Nah, yang selain perempuan gimana? Ya, itu nol, ya kan? Karena tiga-tiganya adalah perempuan gitu. Kemudian di sini satu dikali satu per 2 pangkat 3 8, dikali setengah pangkat nol, yaitu satu, yaitu 1/8. Nah, berarti peluang minimal ya, peluang keluarga tersebut minimal dua anak perempuan, ya kita tinggal jumlahkan semua. Peluang minimal dua anak perempuan. Nah, berarti 3/8 ditambah 1/8, yaitu 4/8, atau disederhanakan menjadi setengah gitu. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang D. Gitu, teman-teman. Oke, gimana? Bisa dipahami tidak untuk soal yang ini? Sudah aman ya? Oke, sudah aman. Nah, kalau gitu, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini adalah soal yang terakhir ya, karena di sini aku kuliah. Oke, banyak susunan huruf berbeda yang dapat dibuat dari semua huruf pada kata Simaui apabila huruf I harus selalu berdekatan. Nah, berarti kalau kayak gini, huruf I selalu berdekatan, itu kita anggap menjadi satu paket ya. Berarti jadinya gini, ada S, ada I, ada M, ada A, ada K, ada U. Nah, jadi I-nya ini kan harus selalu berdekatan. Kita anggap jadi satu paket. Nah, berarti ada berapa elemen? Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada 6 elemen. Kalau susunan, kita mau membuat susunan, ini posisinya penting nggak? Posisinya penting, berarti pakainya permutasi. Ya kan? Pakai permutasi nih. Jadi, permutasinya adalah permutasi 6 dari 6, ya kan? Yaitu 6 faktorial. 6 faktorial yaitu 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, yaitu 720. Nah, jadi jawabannya yang A gitu. Jadi kan ada, kalau kita buat ya, kalau kita buat posisinya atau aturan kotak gini, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Jadi di kotak yang pertama itu ada 6 pilihan. Di kotak yang kedua, karena misalkan S-nya kepilih ya, S-nya kepilih, berarti tinggal 5 tersisa.
4, 3, 2, 1 gitu. Jadi ada satu, iya ada 6 ya, ada 6 kotak berarti. Ini tidak. Oke, sebentar. Ada 6 kotak. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kan 6 faktorial gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Karena i-nya di sini di apa ya? Di harus selalu berdekatan. Jadi kita anggap jadi satu. Misalkan i-nya kepilih di posisi pertama, berarti kan jadi kayak gini. I, kemudian di sini misalkan S, M, A, K, U misalkan gitu ya. Berarti kan I-nya masih berdekatan. Atau I-nya bisa di kedua dan seterusnya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Oke, soal nomor 7 aman ya. Kalau gitu masih ada waktu kita lanjut lagi dah ke soal yang terakhir. Oke, ada pertanyaan. Eh, yang nomor 6 tadi bedanya kalau pakai garis-garis gitu gimana ya Bang? Itu garis-garis apa yang dimaksud Abigail? Nomor 6 tapi. Oke, mungkin bisa ditulis dulu ya. Nah, yuk kita lanjut lagi ke soal yang terakhir, nomor 8. Misalkan 4 buah dadu seimbang dilempar. Peluang bahwa 4 buah bilangan yang dihasilkan dapat disusun menjadi deret matematik, aritmatika dengan selisih satu adalah berapa? Oke, berarti di sini dadu ya. Dadu itu ada 6 6 ini ya, 6 sisi. 4 buah dadu seimbang dilempar. Oke, berarti 4 buah dadu seimbang dilempar. Ada satu, dua, tiga, empat. Susunannya menjadi deret aritmatika. Bisa aja nih, dadu pertama keluar satu. Dadu kedua, dua. Tiga, tiga. Empat, empat. Nah, ini kan selisihnya satu ya. Bisa aja dua, tiga, empat, lima. Bisa aja tiga, empat, lima, enam. Nah, ini apa dia beserta permutasinya gitu ya. Permutasi yang dimaksud apa? Permutasi masing-masingnya 4 faktorial gitu. Nah, kenapa gitu? Ini kan ada 3 kemungkinan ya. Ada 3 kemungkinan. Oke. Permutasinya gimana nih? Permutasinya adalah 4 ya, 4 faktorial. Permutasinya 4 faktorial. Jadi, untuk ruang sampelnya, kita cari dulu nih. Ruang sampel atau NS. Ruang sampelnya di sini kan satu dadu itu 6 sisi. 6 sisi pangkat 4 atau 6 kali 6 kali 6 kali 6 gitu ya. Jadi ruang sampel dari 4 dadu itu 6 pangkat 4. Nah, peluangnya itu rumusnya adalah NA dibagi NS ya kan. NA-nya itu banyaknya kemungkinan kejadian. Banyaknya kemungkinan ada berapa? Ada 3 ya. Ada 3 dikali dengan permutasinya 4 faktorial. Nah, kenapa permutasinya 4 faktorial? Karena gini, teman-teman. Karena ada 4 dadu gitu ya. Jadi kemungkinan kepilihnya satu, berarti kan hanya satu. Kemungkinan kepilihnya mata dadu angka 2, berarti kan hanya ada satu sisi kan angka duanya. Nah, maka dari itu kan eh, ada 4 kali 3 kali 2 kali satu, itu 4 faktorial. Kemudian dibagi dengan ruang sampelnya 6 pangkat 4. Nah, kita hitung nih. 3 dikali 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali satu per 6 kali 6 kali 6 kali 6. Nah, kita 3 bagi 6 itu 2, 4 bagi 2 itu 2, kemudian 3 bagi 6 itu 2, 2 dicoret ke sini, berarti jadinya 2 per 6 kali 6 ya. 6 kali 6 berarti 36. Oke, atau kalau kita sederhanakan menjadi 1/18. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang B, 1/18.
Nah, jadi gitu teman-teman. Untuk mengerjakan soal yang nomor 8. Oke. Nah, di sini nomor 8 sudah paham? Aman ya? Oke. Nah, aku mau menjawab pertanyaan Abigail sebentar lagi. Oke, mungkin itu saja 8 soal yang udah kita bahas. Nah, jika teman-teman tertarik tentang apa belajar dari dibimbing ya, bimbingan belajar Hima UI lebih lanjut bisa menghubungi kakak. Oke, terima kasih teman-teman. Aku akhiri dulu recordnya sampai di sini ya. Sampai jumpa di kelas berikutnya.